membahas macam yang pertama, yaitu murtad dilihat dari segi akidah, dilihat dari masalah keyakinan, masalah hati. Sekarang buat al-afal, pembagian yang kedua, macam yang kedua tentang murtad yang bersifatnya perbuatan. Seperti apa? Ka sujudin li sonamin, menyembah berhala, au syamsin, atau menyembah matahari, au makhlukin akhar, atau menyembah makhluk yang lain, manusia menyembah manusia yang lain. Makanya dibahas bahwasanya kita manusia muslim itu tidak boleh menyembah kepada manusia yang lain. Kalau ada manusia yang sampai sujud kepada manusia yang lain, itu haram, itu murtad, itu termasuk dosa besar. Sujud. Kalau ruku sampai batasan ruku di dalam sholat, itu juga sama hukumnya. Tapi kalau misalkan tidak bertujuan sampai mengagungkan seperti Allah, maka hukumnya makruh. Maka lebih baiknya ketika kita misalkan ada orang yang lebih alim, kita ketemu dengan orang yang lebih tua usianya, maka kalau mau menghormati boleh menunduk, tapi jangan sampai menunduknya sampai batasan ruku. Boleh menunduk tapi tidak sampai batasan ruku. Itu tentang murtad dari bentuknya berupa perbuatan. Wal qismu tsalits al-aqwal, macam yang ketiga dilihat dari perbuatannya, wahia katsiratun jiddan, dan hasil banyak sekali tidak terhitung. Contoh-contohnya, minha ayyakula lil muslimin ya kafir aw ya yahudi aw ya nasrani aw ya adimatin. Kita ketemu sesama muslim, bilang hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, atau hei ateis, berpunya agama. Muridan bidzalika anna ladzi alal mukhatab minadin kufur aw yahudiyatun aw nasraniyah aw laysa bidinin. Kita menyebut manggil sesama muslim dengan panggilan tersebut, wahai orang kafir, dengan tujuan ya kita menganggap dia sebagai orang kafir, itu juga termasuk murtad. Bukan dia yang kita sebut sebagai kafir, dia yang murtad, tapi kita yang memanggil orang lain dengan sebutan kafir, kita yang murtad. Wakasir riyadi bismillah asma'il ta'ala, kita menghinakan salah satu dari asma-asma Allah, kita nyebut Ar-Rahman, tapi kita dengan tujuan menghina, itu juga murtad. Awwa'dihi awwa'idihi, dengan janji dan ancaman Allah, kita menghina yang namanya pahala, kita menghina yang namanya dosa. Mimman la yurfa' alaihi nasbatun dzalika ila subhanahu wa ka'ayyakul law amarani Allah bikada lam afahu. Seandaikan, kalau misalkan ada orang yang bilang seandainya Allah memerintahkan aku suatu hal, maka saya tidak akan melaksanakannya, itu juga hati-hati, termasuk contoh-contoh murtad. Allah sholatil kiblat fi jihati kada masyaalatu ilahiyah. Seandainya kiblat sholat dipindah, maka saya nggak bakal ikut pindah, itu juga termasuk contoh murtad. Allah lau a'tani Allahul jannah ma dakhaltuha. Seandainya Allah memberikan saya surga, saya nggak bakal masuk. Dengan tujuan menghina Allah, dengan tujuan meremehkan Allah, dengan tujuan menentang Allah, itu termasuk murtad. Atau bilang seandainya Allah menghisab saya sebab saya meninggalkan sholat padahal saya lagi sakit, maka Allah telah mendolimi saya, itu juga termasuk murtad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendolimi hambanya. Atau qala li fi'lin hadatsa hadza bi ghairi taqdirillah, atau bilang suatu kejadian yang terjadi ini bukan suatu ketetapan Allah. Kejadian yang terjadi bukan suatu ketetapan Allah. Misalkan tadi di jalan ada kecelakaan, terus bilang ini kecelakaan bukan kejadian yang Allah takdirkan, itu juga contoh murtad dalam ucapan. Karena segala yang terjadi di dunia, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu sudah termasuk ketentuan Allah. Allah syahida indil anbiya aw malaika aw jami'ul muslimin bikada ma qabiltum. Kalau nabi
kalau malaikat, kalau semua muslim mengatakan suatu hal, saya nggak bakal percaya, saya nggak bakal terima. Itu juga termasuk contoh murtad. Al-qala la af'al wa in kana sunnah. Saya nggak bakal ngelakuin. Contohnya saya nggak bakal ngelakuin sholat duha, walaupun itu sunnah. Sholat duha hukumnya sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak masalah. Tapi kalau sampai menganggap saya nggak bakal ngelakuin sholat duha walaupun itu sunnah dengan tujuan menentang, dengan tujuan menghina sholat duha sendiri, maka itu termasuk contoh murtad. Atau bilang seandainya seseorang menjadi nabi, saya nggak bakal percaya sama dia. Iya benar, pintu kenabian itu sudah ditutup dengan akhir para nabi, Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti ketika Allah memerintahkan seseorang menjadi nabi terus kita percaya, kita tidak percaya, kita tetap harus beriman. Kita tetap harus beriman. Tapi ingat, para nabi sudah tidak ada lagi nabi yang diutus, tidak ada lagi orang yang diutus menjadi nabi karena pintu kenabian telah ditutup. Atau ada orang diberikan suatu hukum, contohnya yang namanya suami istri kalau bersentuhan kulit maka wudunya batal. Terus kita yang mendengar hal tersebut, kita tanya itu agama apa? Agama apa yang kayak gitu? Dengan tujuan meremehkan, dengan tujuan menghina. Ini juga termasuk contoh-contoh murtad. Atau bilang semoga Allah melaknat semua orang alim, semoga Allah melaknat semua orang alim. Padahal termasuk di antara orang alim adalah para nabi, termasuk para nabi, termasuk fatonah, termasuk cerdas, dan mereka melaknatnya. Nah itu termasuk sesuatu juga yang murtad dalam segi ucapan. Atau bilang saya terbebas dari hukum Allah, saya terbebas dari para malaikat, saya terbebas dari nabi, saya terbebas dari hukum syariat, saya terbebas dari Islam. Itu juga saya juga terbebas dari hukum-hukum. Saya nggak wajib sholat, saya nggak wajib puasa Ramadan. Orang yang ucapin hal-hal seperti itu termasuk contoh-contoh murtad keluar dari Islam dalam segi ucapan. Atau bilang dalam Al-Quran ada ayat waqasam bihaqo, sambil ngisi gelas, sambil ngisi wadah diisi air, terus baca ayat tersebut waqasam bihaqo dengan tujuan menghina Al-Quran. Atau ada botol nih habis, terus bilang fakanat saroba dengan tujuan menghina. Atau melihat ada sepung, ada timbangan lagi menimbang sesuatu, bilang wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun dengan tujuan menghina ayat Al-Qur'an. Atau melihat ada sekumpulan orang, bilang wa hasyarnahu falam nuqadir minhum ahada. Ada sekelompok orang terus baca ayat itu tapi bukan tujuan pikir, tapi tujuannya buat menghina. Maka menghina, meremehkan apapun Al-Quran itu termasuk contoh-contoh murtad dalam ucapan. Apapun yang ada di Al-Quran ketika dihina, ayat Al-Quran dihina, itu termasuk contoh-contoh murtad dalam segi ucapan. Begitu juga ketika mencela, mencaci maki Nabi, mencaci malaikat, itu juga termasuk contoh murtad. Atau bilang saya sholat tapi saya nggak merasakan suatu kebaikan. Saya sholat tapi kayaknya sholat nggak ada pengaruhnya buat saya, dengan tujuan meremehkan sholat, dengan tujuan menghina sholat, atau bahkan sampai menganggap sholat itu nggak wajib. Atau sampai bilang gara-gara sholat saya mendapat bencana. Itu juga termasuk contoh-contoh murtad. Atau bilang ke sesama muslim, saya musuh kamu dan musuh nabi kamu. Itu juga contoh murtad. Atau bilang ke keturunannya Nabi, saya musuh kamu dan juga musuh kakek kamu. Itu juga termasuk contoh murtad. Bahkan
Bahkan di kitab disebutkan dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar A'lam bi Qawaidil Islam, sama dalam kitab Asy-Syifa punya Qadiyah, itu banyak sekali contoh-contoh murtad yang lain. Jadi intinya apa? Kenapa di sini Habib Abdullah bin Husain bin Thair itu sangat tegas dalam masalah menjelaskan tentang akidah? Kenapa? Karena dikatakan fa inna man lam ya'rifu syarr yaqafi. Kalau tidak tahu keburukan, kalau tidak tahu kejelekan sesuatu hal, khawatir bakal terjerumus dalam hal tersebut. Kita kadang nggak tahu hal-hal apa yang menyebabkan kita dosa, bahkan sampai mengeluarkan kita dari agama Islam. Makanya di sini Habib Abdullah bin Husain bin Thair tegas menjelaskannya. Wa hasil akhbaril ibarat yurja ila anna kullu abdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihana aw istifaq billah aw kutubi aw rusul aw malaikati aw syari aw ma'alim dini. Intinya semua ucapan-ucapan yang tadi, contoh-contoh yang tadi, kalau ada indikasi menghina, kalau ada indikasi meremehkan Allah, meremehkan kitab-kitab Allah, atau rasul-rasul Allah, atau malaikat-malaikat Allah, atau syiar-syiar Islam, atau tanda-tanda dari agama Islam, contohnya masjid, contohnya adzan, ada adzan, terus dibilang ini adzan suara apa? Suaranya kok jelek. Itu juga termasuk contoh-contoh murtad. Atau hukum-hukum janji dan ancaman Allah. Ketika seseorang menghina, maka ada dua kemungkinan, bisa kafir, murtad, keluar dari Islam, atau tetap Islam tapi merupakan maksiat, merupakan dosa besar. Jadi kita harus berhati-hati, kita jaga diri kita jaga keluarga kita, jangan sampai baik masalah keyakinan, baik masalah perbuatan, ataupun masalah ucapan, hati-hati jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu menyebabkan kita mendatangkan dosa, bahkan naudzubillah sampai keluar dari Islam. Allahu a'lam bishawab.